Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kita akan melanjutkan pembicaraan mengenai materi keislaman oleh pemantik tadi, Saudara Nyompa. Mungkin diskusinya dibuat mengalir saya, Dik. Tadi sudah sampai di bagian selamat. Ya, benar sekali sebenarnya di situ. Ya, kita tadi membahas tentang bagaimana bagaimana pengkategorisasian tentang bagaimana itu kehidupan itu berjalan seperti itu. Kita kan bermakna filosofis tentang bagaimana sih keislaman itu. Bagaimana sih keislaman bisa, apakah keislaman itu bisa mampu untuk kita bedakan terhadap kebudayaan Arab serta kebudayaan Indonesia, apakah itu kebudayaan itu dia bergulir atau keislaman di luar dari itu. Itu kan yang kita bisa bedakan, bukan kita memisahkan antara kebudayaan Arab dan Islam, bukan gitu, tapi dia ini kan sistem keyakinan. Sistem keyakinan itu tidak semestinya juga berada pada sistem kebudayaan, tapi dia bisa membentuk sistem kebudayaan gitu ya. Makanya tadi kita membahas tentang pembahasan kita tadi tentang apakah benar bahwa Islam itu sudah terinclude Arabnya, ataukah Arab itu sudah pasti Islam, kan seperti itu. Jika kita gambarkan ini, apakah mereka semua saling berelasi atau tidak? Begitu. Ternyata fakta sosialnya orang Arab juga ada juga yang bukan Islam, begitu. Iya. Ini kan keduanya ini fakta sosial. Iya, orang Islam juga tidak mesti orang Arab, kan seperti itu. Ternyata ada relasi yang tidak menghubungkan keduanya. Hanya saja karena sunatullahnya, karena Islam turun di Arab. Islam turun di Arab, no? Makanya pakai bahasa Arab. Kalau dia kalau dia Islam turun di Jawa, ya bahasa Jawa nanti ini Al-Quran. Kan begitu ya Nuna. Perbincangannya sampai sekarang itu, no? Nah, makanya kita melihat di situ dulu tentang apa yang membagikan kita kepada suatu identitas keislaman. Pada suatu identitas keislaman ini, nah di sini kita terus terbayang bahwa Arab pasti Islam, selalu terdoktrin dengan hal-hal seperti itu. Padahal sebenarnya bagaimana sih parameter kita melihat keislaman? Apakah kita mesti berjanggut tebal untuk menjadi seorang orang Islam begitu? Memang sunnahnya begitu, tapi apakah itu hal wajib yang menjadikan kita Islam? Kan seperti itu pertanyaannya, tidak. Jadi seperti itu pun cadar tuh selalu kontroversial. Apa kita mesti untuk buka atau tidak ya? Ketika mungkin sudah banyak sekali itu materi tentang bagaimana itu sistem cadar, bagaimana hukum cadar, apalagi kita melihat tuh tentang bagaimana keislaman hari ini ya, intinya menghijabkan diri begitu ya. Tentang bagaimana sesuatu yang terhormat dari kebudayaan kita seperti itu yang saya maksud. Bukan bahwa menggeneralisasikan bahwa budaya Arab itulah juga yang budaya Islam, tidak begitu, tapi ada juga ranah-ranah aturan yang diikuti untuk menghormati itu. Makanya itu dalam aturannya itu dalam ya selama yaslimu kan keselamatan tunduk patuh. Tunduk dan patuh. Masuk lagi di situ. Nah, kita mengatakan diri kita selamat ketika kita sudah berada sampai di tujuan. Nah, seperti yang Tumilme katakan, bahwa selamat ketika kita sudah sampai di tujuan, dia akan berdampak besar begitu. Pasti dia berimplikasi dengan adanya suatu rasa kebahagiaan. Itu kan begitu. Nah, sekarang tadi ada pertanyaan dari kakak moderator itu. Sunarto. Ini saya suka sekali memang pertanyaannya ini tentang bagaimana itu surga dan ridho. Wah, ini kayak bagaimana cara tak mau masuk rumah tapi tidak dapat izin. Kan begini, dalam lihat di sistem tatanan alam ini kan kita selalu pengesaan itu paling atas. Pengesaan. Tuh? Ya, pengesaan. Esa. Iya, Esa. Dia kan dikandidatkan sebagai penguasa tunggal tuh. Nah, otomatis kita melihat dulu lagi tes skema panjang tentang kehidupan manusia ini tuh. Saya referensikan teman-teman juga baca. Maksudku jangan sampai diskusi kita saya bersama Tumilmi ini dijadikan suatu parameter mutlak tentang materi keislaman. Itu kan sebenarnya tidak betul sebenarnya itu.
melainkan sebenarnya di sini diskusi ini memacu teman-teman tentang kenapa saya harus berkata seperti itu. Apa yang saya katakan itu teman-teman bisa koreksi kembali dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran atau hasanah-hasanah tulisan yang lainnya tuh. Saya rasa saya sudah terlalu banyak mengatakan referensi dan lain-lain dari tadi ini sebenarnya. Saya kembali tadi ke pembahasan berarti yang antara Islam dan Arab ini. Nggak bisa kita menafikan tuh bahwa misalnya di Indonesia itu Islam masuk dari pedagang Arab. Ya. Dan Islam pun lahir di tanah Arab. Ya. Sehingga kecenderungan saat ini itu untuk melihat Islam ya kacamatanya orang-orang bahwa besar kelekatannya antara Arab dengan Islam, meskipun pada dasarnya secara mau lihat ke asal-usulnya toh ini dua faktor sosial yang berbeda antara kebudayaan dengan agama, antara kebudayaan Arab dengan dengan agama Islam. Kebudayaan Arab sudah lahir sejak dulu, kemudian Islam masuk. Islam yang memberikan corak dalam kebudayaan Arab. Begitupun juga mungkin ketika misalnya Islam masuk di Nusantara toh, sampai sekarang mungkin masih ada masih ada orang-orang Tuata yang masih ada hubungannya antara kebiasaannya orang Hindu yang masih digunakan sampai sekarang, misalnya dupa dan sebagainya tuh, acara-acara begitu. Jadi memang menurutku ini antara agama dan budaya dua sumber yang berbeda tapi saling melekat memang. Ya, dia saling mempengaruhi, saling berelasi memang. Semua itu terus berkembang dan dinamis gitu. Betul sekali. Tapi pada dasarnya sekarang orang-orang mulai lagi untuk kembalikan gitu yang tadi, yang Islam itu yang begini. Dengan parameter ketika dia tidak lakukan apa yang dilakukan di Arab, bid'ah. Nah itu pembid'ahan sesuatu. Nah itu yang jadi masalah menurutku saya. Jadi kita ini sebenarnya saya mohon maaf ini ya, kita masuk ke dalam ajaran yang sebenarnya telah dipopulerkan sejak lama sebenarnya, yang dimaksud sebagai Islam kafah tuh. Bahwa kita kembali lagi ke zaman bagaimana itu ke zaman Nabi lah ceritanya tuh, tapi menafikan tentang bagaimana keberadaan teknologi. Ya podcast ini sebenarnya juga bid'ah ini sebenarnya ini karena tidak dianai kan seperti itu simpelnya. Kalau kita misal berada seperti itu ya kita tidak perlu pakai HP, tidak perlu pakai ya kita komunikasi saja pakai ketika kita semua menganggap sesuatu bid'ah, otomatis semuanya harus kita lepas dari semua ini, seluruh fasilitas ini juga semuanya itu, karena bid'ah kan ada terbagi. Sebenarnya yang perlu memang dipertanyakan. Itu aku bilang konsep. Bagaimana batasannya? Iya batasan bid'ah itu ada kan ada bid'ah itu yang memang memang boleh-boleh aja sebenarnya, karena itu berada pada ranah untuk mempermudah hidup manusia. Juga bid'ah yang memang sebenarnya ada mudarat, makanya itu ada istimewa dan lain-lain tuh. Ketonji konsepnya HP dan Al-Quran itu kan ditambahkan. Nah itu ada kontroversi tapi ternyata tidak karena kita semua mengambil dari pengalaman-pengalaman manusia yang lalu tentang kepala manusia. Contohnya tuh kalau misal hafal Al-Fatihah baru masuk WC, berarti tidak bisa terus masuk WC dong karena dari hafalan kan seperti itu masukku. Berbagai banyak pemisalan di situ. Begitu Nji kalau bicara soal kearab-araban begitu. Bagaimana cara tak melakukan konsep Arab yang berada dalam satu suku diterapkan nih ke dalam konsep plural yang mengindonesia itu kan seperti itu yang bakalan itu yang berbenturan. Yang bakalan berbenturan. Plural sekali nih Indonesia tiba-tiba mau dihantam dengan Arab. Berarti kita mengikis lagi budaya yang lain itu kan begitu ya, antara interdominasi Nah, antara asal-usulnya antara Islam sama Arab beda gitu. Terus Nabi bilang Islam kan aneh Islam rahmatalil alamin untuk seluruh alam begitu. Tuh? Bukan Arab untuk seluruh alam. Berarti otomatis ada yang perlu disangkut pautkan. Memang ini kita multidimensi sekali nih manusia ini. Ketika kita bahas dari faktor persebaran kebudayaan tuh. Nah, makanya kita mencari di Islam, berarti dia tidak terbatasi oleh kebudayaan. Berarti ada yang lebih substantif lagi selain kearab-araban. Iya. Nah, ataukah memang ini bid'ah toh? Bid'ah ini sebenarnya bukan bahas tentang yang tanpa itu, tapi itu Islamnya ketika itu yang berubah baru dikatakan bid'ah.
Ya itu yang saya maksud tadi, bilang kalau kita hanya menilai Islam misal dari berjanggut ya. Nah, betul. Iya ya, orang Yahudi lebih berjanggut lagi daripada kita, dari brewok gitu Pak. Atau pemerintah kan begitu anunya, kita parameternya cuma parameter fisik, tidak Ya, pada betul, sistem material. kepercayaan kita. Iya material. Jadi kita selalu menuduh orang yang lain-lain karena tapi sebenarnya dia Islamnya begitu ya. Menarik. Iya begitu, tapi itu juga bisa berimplikasi lain nih sebenarnya itu Islam dengan perbuatan tuh kan begitu juga anunya. Nah makanya di situ kita masuk dalam klaster-klaster. Ada klaster. Ya klaster keislaman. Keislaman kan kita bagi dua. Ada furu'din, ada usluddin. Furu'din, usluddin. Ya kalau kita masuk ke situ, tapi sebelumnya kita bahas dulu lagi tadi selamat ini. Siap. Kembali lagi ke selamat. Selamat kan tadi berdampak langsung ini tentang bagaimana caranya kalau kita sudah sampai kepada suatu tempat tujuan. Tujuan. Iya tujuannya keislaman sih kemana sih? Sebenarnya tujuannya kita kemana sih tujuan penciptaan ini kita kemana begitu? Nah itu mungkin pertanyaan untuk semua orang sebenarnya. Iya itu sebenarnya brainstorming dan apalagi masa-masa sekarang tuh yang mulai mungkin di masa sekarang yang menurutku mulai mungkin mencari jati diri begitu ya. Yang lepas mungkin dari masa nana mulai mungkin jadi sebenarnya apa tujuanku ini. Baru tambah juga sains tambah material lagi jadi si budi pekerti luhur, akal budi dan lain-lain itu kan semua dinafikan semua sama sains. Yang ada cuma yang material aja. Itu banyak sebenarnya juga yang kritisi terhadap itu karena kita memang di frame memang untuk harus kita bukti secara empiris terus ketika itu tidak empiris tidak bisa terus karena kita hanya membuktikan secara material tentang suatu kebahagiaan makanya kebahagiaan jiwa itu tidak pernah bisa kita gapai karena jiwa itu kan tidak bisa diempiriskan. Bagaimana caranya kita membuktikan jiwa? Sementara kita selalu berpatokan pada hal-hal empiris, uang. Iya, makanya apakah motor, pacar. Ya, yang seperti itu yang saya maksud. Tapi Islam kan membahas gitu tentang ada itu jiwa, ada itu tentang memang itu kesenangan dan lain-lain tuh. Itu semua dibatasi. Tapi dalam porsi yang tertentu karena ada tunduk dan patuh juga aturannya. Kita kembali lagi ke problematika ada batasan dia. Nah, tujuan akhir berada pada titik di mana kita berada pada kesenangan mutlak. Kesenangan mutlak itu adalah tidak ada lagi kendala apapun itu paripurna Tujuan akhir manusia itu kembali ke kesenangan mutlak yang sifatnya paripurna. Dan itu ya dalam konsep Islam itu dikatakan sebagai insan kamil sebenarnya. insan kamil. Tidak ada kalau dalam konsep sufi itu mungkin dia sudah bergabung dia sudah bersatu. Bergabung dengan pencipta. Iya, bersatu dengan pencipta kalau dia dalam konsep sufi. Jadi kayak kesenangan materi itu kalau teman-teman bisa menyenangkan materi, misal bisa mendapatkan apa saja tapi melalui utang, gimana rasanya begitu? Tujuannya semua tercapai tapi masih ada utang. Masih ada berarti masalah dia belum mutlak ini kesenangannya. Iya, atau lain-lain kan selalu ada hasrat di bawahnya. Tapi kita tidak bahas sampai situ. Kita hanya bahas dulu sampai pada konsep selamat. Tuh. Selamat. Nah makanya selamat itu kita bisa mengatakan selamat ketika kita mensyukuri apapun dan itu berelasi betul kepada keikhlasan. Mensyukuri ini mulai dari mensyukuri maksudnya ini untuk capai gini keikhlasan. Iya. Oh pernah kak juga dapat tapi ini sifatnya empiris ki ya. Ternyata ketika bersyukur ki beda. Itu yang bakalan buat untuk bahagia. Iya betul, karena itu ujung ini Islam sebenarnya tuntut kita yang bahagia dengan bersyukur dan ikhlas. Jadi itu dalam konsep psikologi itu yang karena belajar kejuanian itu tentang psikologi, dia ajarkan kita untuk selalu bersyukur tiap hari tentang apa yang dimiliki tiap hari, setiap pagi supaya bagus kemudian. Pasti tidak ada masalah. Begitu gitu. Bahagia aja selalu itu. Karena memang konsep yang itu yang sebenarnya dibawakan Islam, jangan masuk selalu buat bahagia mudahkan kita bukan mudah-mudah amat gitu ya. Kalau misal sholat bisa berdiri ya silahkan, tapi kalau tidak bisa duduk, tidak bisa tidur sampai terus. Yang penting kau bisa sholat kan seperti itu contoh contoh kasusnya. Iya, kalau misal kau tidak bisa berpuasa ya nanti kau bayar ini
untuk kau kasih fakir atau yatim, kan seperti itu sudah sama dengan berpuasa, kan seperti itu anunya, selalu ada masalah lain. Nah, ada kemudahan. Dan ya seharusnya kita bagi karena selalu ada solusi konkretnya di situ, tidak bilang mati aja. Gimana ini ya, selalu resah. Karena kemarin juga iya, tidak, karena kurang rasa bersyukurnya di situ. Dan sebenarnya itu untuk kepada tujuan akhir penciptaan. Kan di situ nanti ada pertanyaan di situ, bilang nanti ujung-ujung ini surga neraka ji sebenarnya. Saya tidak mau sih kasih keluar teori nakal di sini, mungkin di luar. Ya saya rasa sampai situ dulu, teman-teman bisa cari dulu tentang bagaimana itu relasi kebahagiaan, karena kalau kita membaginya secara ilmiah sebenarnya kita juga membagi tentang jiwa kita begitu. Kita bisa bahas itu jika teman-teman baca tentang manifestasi-manifestasi ilahinya langsung dari Sadra. Ada terjelaskan itu tentang bagaimana suatu kualitas jiwa itu meningkat. Kualitas jiwa meningkat. Iya, kualitas jiwa kita tentang jiwa material, sehingga akhirnya kita peduli ke sekitar itu nanti akan meningkat sampai kita tergabung. Makanya kita ada memang hijab untuk masuk ke dalam dunia sofistik. Jadi ada peningkatan ini jadi. Iya, ada peningkatan jiwa manusianya bertingkat-tingkat begitu ya. Iya, maksudku ada janunya. Kita memang mengalami perubahan dalam diri, mengalami perubahan substantif dalam diri kita. Jadi makanya bisa naik, bisa turun. Iya, dan bisa naik terus. Bisa juga turun terus. Ya. Itu maksudnya. Jadi dia, tapi ini tujuan tak menuju ke atas. Iya, selalu jadi karena kita memang terakumulasi terus untuk naik ke atas. Dan itu masih dalam kondisi jadi manusia kayak ini tuh konteksnya. Iya. Bukan maksudnya kan kalau misalnya setelah jadi manusia meninggal tuh. Ya masuk juga itu. Masuk juga itu kah? Terhubungi semua ini anunya. Makanya gue bilang bahas teori keislaman ini sangat kompleks Iya betul. Iya, apalagi dari papan tulis dan lain tuh saya terbiasa dengan papan tulis dan agak malu sebenarnya podcast seperti ini. Agak beda memang cara anunya suasananya juga. Iya, beda ya suasananya, saya baru dapat lampu-lampu ini juga. Ini baru pertama kali juga saya ini. Setelah 5 bulan tidak pernah bawa materi tentang keislaman deh. Langsung berubah metode Jadi kita ini kayak stres juga ini, tapi ya enggak apa-apa sih, saya bagi ke teman-teman untuk tidak hanya berhenti di podcast yang seperti ini, tapi mereka juga kembali lagi kayak pertama Ikro. Kemarin kadang juga begitu Nabi bilang tuh. Ternyata susah memang kalau misalnya enggak ada beban tulis sama kopi Dinda. Enggak ada kopi sama-sama, enggak ada Iya, jadi mau bercanda enggak bisa juga. Mau kan itu teman-teman pasti bakalan bosan lihat ini nanti ini. Betul. 10 menit pertama itu bosan. Nah, oke, jadi kita lanjut lagi untuk mempercepat materi ini tuh. Didapat relasinya itu. Dan bagaimana sikap akhir itu kan nanti tujuan ke akhirat semua tuh. Akhirat itu kan kita nanti tergabung ke dia semua ini. Ujungnya bergabung dengannya. Iya, sebenarnya kita sampai sekarang kita bergabung ini, sebenarnya kita ini dalam bahasa filsafatnya itu kita merupakan Tuhan-Tuhan kecil untuk diri kita sendiri. Karena ada roh Allah yang berada dalam diri kita yang selalu mengarahkan kita kepada kebaikan. Nah, itu maksudnya karena kita mengarah terus pada kesempurnaan. Karena ketika kita berbohong, ada roh itu yang mengontrol dia kayak yang bantu ada rasa bersalah tak? Iya, betul. Tulisannya Waki bohong ini tiba-tiba iya, bersalah manusia. Iya. Makanya itu monodualistik Jadi ada memang cenderungan tak terhadap kebenaran makhluk dua dalam satu. Ada hasratnya, ada juga yang dorongnya kebaikan. Jadi baku itu terus gejol dalam diri. Semuanya itu nafsu berkelahi dalam diri. Selalu kesalahan astagfirullah, sudah itu astagfirullah Itu kapan ada self talk yang bicara dengan diri sendiri. Iya. Begitu ya. Karena hasrat itu kan ada dalam diri. Hasrat itu bisa sangat berguna jika kita manfaatkan dengan baik. Kita manajemen saja tuh. Kalau misalnya bisa diatur kiri. Iya. Dan itu tadi yang selalu ada arahkan itu bagiannya dari Tuhan. Iya, fitrah. Seluruh manusia punya itu tuh. Sunatullah, saya juga sempat bertanya kalau begitu, bagaimana cara aku ini bisa ke Tuhan dia? Oh, ternyata tidak. Ada memang mina bekal ya Tuhan dari awal. Ada nih pengantar untuk ke sana. Jadi kita lanjut dulu ke keislaman. Kita sudah masuk ke kemanusiaan soalnya.
Ya, jadi kita masuk kepada konsep keislaman. Setelah membahas tentang mana itu konsep keselamatan tentang tunduk patuh, itu yang mengarahkan kita kepada suatu keikhlasan. Keikhlasan. Nah, keikhlasan ini kan membawa kepada kita akan selalu bahagia tuh. Nah, ini yang sebenarnya mengarahkan kita ke Tuhan sebenarnya selalu begitu. Tidak ada stresnya, tidak ada pusingnya. Ya, Makanya sama itu. Nggak ada iya itu makanya itu tidak bisa tuh dijelaskan tentang seorang S3 jadi pemulung, tidak bisa dijelaskan itu. Yang apa? Siapa? Yang adiknya Pramudia Anantatur. Iya. Gimana cara menjelaskan seorang S3 jadi pemulung? Sulistiatur. Ya itu. Susilatur. Tidak pernah bisa dijelaskan itu secara saintis. Karena apa? Itu permasalahan jiwa. Kalau misal kita jiwa tak memang ya kita suka di situ ya tidak aneh. Ya kalau kita masuk lagi di teori filsafatnya yang lain jangan susah lagi. Meski lagi di postrat dan lain-lain itu lama lagi itu pembahasan dong. Makanan lama dong. Sementara kita ini di booking untuk keislaman dulu. Keislaman. Nah terus keislaman ini kan kita membaginya secara gampang itu dua tuh. Iya. Tadi Usluddin, Furudin kan? Tadi Usluddin dan Furudin itu nih. Itu nih. Usluddin dan Furudin. Nah, jadi Usluddin itu berarti usul berarti pancang atau tiang, inti. Tiang. Ya. Baru Furudin itu berarti percabangan atau rantingnya tuh. Nah, berarti ada intinya nih agama tuh. Usluddin. Ya, core. Terus ada tangkai-tangkainya. Itu Furudin. Nah, sebelum kita membahas di situ, kita kayaknya lebih perlu bahas dulu yang Furudinnya. Yang core. Core. Bukan yang ranting. Kita mulai dulu dari core-nya. Enggak. Justru kita bahas rantingnya supaya tidak salah di core. Oh, jadi kita ini pakai apa tadi? Induktif deh. Iya. Ya mudah-mudahan saya tidak salah ya karena baru lagi bawa materi seperti ini. Iya. Saya baru refresh materi lagi ini. Jadi mulai dari bahas Furudinnya, bahas percabangannya untuk masuk ke core, ke intinya. Iya, benar sekali. Furudin terbagi lagi atau terbagi lagi? Ya terbagi lagi pertama fikih. Oh, maksud Furudin semua itu di fikih. Ya fikih. Karena fikih kan termaterialkan tuh. Jadi di dalam fikih itu, dalam hukum-hukum fikih itu jujur saja ya, kita melihat dunia ini secara hitam putih tanpa substantifnya. Dunia hitam putih itu seperti sekarang sebenarnya kan dulu banyak mazhab tuh, tapi sekarang mazhab yang besar itu 4 saja yang di empat Sunni, 3 Syiah. Kan kita bicara keislaman, berarti keislaman juga dong. Tapi karena kita besar sebagai Sunni ya di Sunni begitu. Tapi kalau mau pindah ya sembarang. Karena ini masih tangke dibahas. Iya. Jadi ada apa? Ada imam. Jadi pembahasan mazhab itu masih di tataran Furudin, ini masih tataran. Iya, mazhab itu di Furudin. Tadi fikih. Karena kita bebas memilih. Salahkah jika kita misal berwudu 3 kali di kepala, ada juga yang 1 kali? Ya beda-beda tiap orang nih. Ya beda. Dan tidak bisa disalahkan Ki. Ya tidak bisa salahkan, yang penting dia berwudu. Kan begitu anunya tuh. Iya, karena ada juga anunya, ada landasannya. Ada masing-masing punya landasan. Sama juga sholat Jumat, kenapa harus ada azan 2 kali, ada azan 1 kali? Ya banyak yang beda di situ di tahap tingkat fikihnya. Tingkat fikihnya seperti itu tuh. Tapi apakah itu menghalangi ibadah kepadanya? Tidak, malahan tujuannya sama semua. Ya, sama tujuan ini. Landasannya beda tapi tujuannya sama. Nah, itu yang dibilang. Makanya dia ranting di situ fikih. Makanya dikatakan ranting dia. Iya, makanya di situ yang tujuannya sama tapi sebenarnya jadi kayak mungkin berdebat di antara fikih ya sebenarnya untuk apa begitu? Karena memang kita berbeda tapi tujuan sama. Itu yang bikin kita sampai sekarang terpecah belah begitu.
antara kopiah putih atau kopiah merah ini dipakai, kan begitu anunya. Padahal apa hubungan kopiah sama kualitas keimanan tak? Nah, yang penting sholat begitu. Jadi bukan kifikinya sebenarnya, Dik. Bukan kifikinya jadi. Ya, itu manusianya yang bebas memilih tuh. Seperti tadi juga. satu fikih. Berarti ada lagi yang lain ini. Iya, yang lain kayak bagaimana hukum rokok contohnya. Bagaimana Syafi'i mengharamkan rokok. Sementara masuk di Imam apa lagi? Tadi sampai di fikih. Ya, sampai di fikih tadi. Makanya tadi kita menjelaskan tentang hal-hal seperti itu begitu. Semuanya bisa terjelaskan. Kenapa bisa misal azan 2 kali? Ya karena waktu itu orang lagi rame-ramenya di pasar begitu. Sementara waktu Jumat kan diwajibkan untuk sholat semua tuh. Nah, kalau 1 kali tidak terdengar, makanya ada lagi. Kalau ditarik lagi sejarahnya tuh pasnya itu pasnya itu dulu, makanya itu ada lagi azan di pasar 1 kali. Nah, makanya teman-teman itu baca bukunya lagi, Story of the Arab. Iya. Yang meskipun yang tulis adalah orientalis, tapi keren itu buku. Memang harusnya begitu, harus pikir juga paham sejarahnya tuh, karena kan fikih. Yang fikih kan dia berdasarkan pembacaan realitas yang muncul. Makanya itu selalu ditanyakan, relevan ke ini fikih sampai sekarang ya? Itu bergantung istihad ulama. Kalau istihad ulamanya bermazhabkan Syafi'i semua ya boleh begitu. Dia sebenarnya tentukan bilang bagaimana. Padahal kan dulu banyak mazhab sebenarnya. Oh, dulu banyak nih. Iya. Tapi yang besar sekarang 4. Iya, karena itu yang bertahan pewarisnya tuh. Nah, seperti juga mazhab Ja'fari yang dari Syiah tentang bagaimana caranya sholat. Kan sama berdiri juga. Hanya masalahnya adalah bagaimana caranya kita menerima atau tidak menerima, kan seperti itu. Nah, cara itu adalah ya ikhlas kita terima ya. Ya oke, Islam memang berbeda-beda secara mazhab, tapi apakah secara Tuhan berbeda? Ya. Di Usluhuddinnya, Dik. Nah, itu di Usluhuddinnya kita bahas tentang ketuhanan. Sementara perdebatannya orang sekarang kebanyakan di Furuddin. Iya, itu masalahnya kita sekarang sebenarnya. Makanya tidak maju-maju nih kegiatan ini. Furuddin, setelah Furuddin apa tadi? Fikih, setelah fikih apa lagi di Furuddin? Apalagi kira-kira? Ya, jadi ketika kita masuk itu fikih itu 1 fikih 2 syariat. Fikih syariat. Ya, fikih itu kan berdekatan sama syariat tuh. Dia mirip-mirip sebenarnya di situ. Tentang bagaimana pelaksanaan tuh. Kan fikih kan berbahas apa yang boleh dan tidak boleh. Syariat membahas tentang tata laksana yang kita lakukan, tentang bagaimana itu kurban, bagaimana tuh yang mesti yang teknis lah. Itu itu sama fikih syariat kan baku jalan ini 2. Iya, betul. Itu di dalam Furuddin. Nah, semua ini material. Semua ini material. Semua hal ini dilakukan begitu, kayak harus misal wirid. Contohnya itu kan wirid kan budayaan itu. Dari zaman Nabi itu wirid. Tapi ulama yang menciptakan itu menjadi deretan zikir sebenarnya. Atau imam apa lagi teh? Wali Songo. Atau kalau di sini dipanggil sebagai 9 dato begitu. Oh, jadi awalnya itu misalnya wirid tuh ternyata dari sama Nabi tapi merupakan bentuk pengembangan. Iya, bentuk pengembangan. Kan zikir aja dulu sih. Iya, bentuk pengembangan doa sebenarnya itu. Makanya banyak nunya tuh. Saya sebenarnya tidak mau terlalu bahas itu. Nanti kita terlalu jauh lagi. Jadi teman-teman bisa cari saja sejarahnya sendiri ya. Ya, beginilah kerjaan kita selama Covid. Membaca saja tambah-tambah tambah referensi yang tidak terlalu mendunia. 2 tadi tuh fikih syariat. Setelah itu apa lagi? 2 mau dulu. Atau 2 aja memang ini secara garis besar? Secara garis besar sebenarnya saya 2 aja, tapi paling utama itu fikih, karena fikih kan sudah kayak agak masuk ke syariat anunya. Ya kan. Tapi ada juga orang yang bedakan tuh di antara itu. Fikih tadi dia tidaknya, kemudian syariat bagaimana tetap pelaksanaannya. Iya. Terus memang ini ya hal yang 2 berdekatan sekali, Ji. Berdekatan sebenarnya. Karena bagus saling membahas gitu. Yang nggak bisa kita terpisah. Iya, kayak yang penting kau sholat
Gitu ya. Itu kan di syariat gitu. Tapi teknisnya ya di fikih, bagaimana caramu mengambil air, haruskah itu mengalir atau tidak mengalir? Syafi'i harus mengalir, Fikih. Hanafi Fikih tidak tadi. perlu mengalir. Fikih dari tuanya bro. Iya itu memang suku fikih, tapi intinya syariatnya apa? Yang penting wudu. Betul? Iya betul. Iya, Syafi'i indah saya ini kalau tidak mengalir, makruh ini kalau tidak mengalir ini, kalau Syafi'i itu Dan yang mana yang benar ini harus Pak? mengalir air. Kayak Nabi Hanafi ya pakai aja, yang penting air itu suci kek, mau bagaimana kek, yang penting suci. Ya sudah, pakai. Begitu sebenarnya perdebatan tak dari kemarin sebenarnya. Maka itu tidak bisa kita paksakan antara dua mazhab itu baku berkubu, tapi sebenarnya landasannya beda. Tapi yang bermasalah sekarang bro tuh orang-orang cenderung itu enggak malah enggak ada yang mazhabnya sebenarnya. Iya, sebenarnya kita memilih-milih yang mana yang benar kayak. Yang mana disesuaikan dengan ini yang mana yang bisa, yang mana yang Nah, bisa. ini masuk. Jadi sebenarnya ini yang kita bangun di sini bukan mana ya? Kita seharusnya membangunkan itu tujuan ini Islam kan membuat masyarakat madani, gitu, yang adil dan makmur dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kan itu tujuan untuk membuat ekologinya nih keislaman. Sistem Iya. Sistemnya terintegrasi juga dengan alam. ekosistemnya di Ekosistemnya. antara Furudin sama Suluhuddin. Furudin tadi antara syariat syariat dengan fikih. Nah yang mau dibahas lagi itu Suluhuddinnya seperti apa? Karena tadi kan Moki dari Furudin dulu baru masih di Suluhuddin. Benar sekali. Jadi kita sudah masuk materi Suluhuddinnya ya, itu berarti pancang atau tiang di kurnya ini agama. Jadi keagamaan diukur berdasarkan ini nih, pancang intinya ini keagamaan ya. Jadi dalam keagamaan itu kita membaginya dalam 3 hal besar. 3 hal besar. Iya, tiga yang menjadi inti agama. Jadi pertama itu tauhid. Iya, berarti keesaan Allah. Yang kedua itu kenabian. Dan ketiga itu ma'ad atau hari akhir. Iya, ini 3 hal ini saling berhubungan sebenarnya ini. Ya, tauhid kan dia kenapa bisa ketiganya ini terbalut? Ya, gampang saja ketika kita masuk Islam apa yang paling pertama dulu dilakukan? Yang melegali. Ya, oke. Jadi kita lanjut lagi ya di Suluhuddin. Tadi saya sudah membahas tentang 3 ya. 3. Iya. Jadi pertama itu tentang ketauhidan, lalu kenabian, lalu ma'ad. Soninya astaga. Oh, berarti dari tadi ini tidak son. Nah juga yang tadi bagus tadi. Kan tadi kubuka kamera tuh. Nah cuy, kami mandi kurang ganteng. Nanti difokuskan untuk ilmu aja kan ini ya. Dilihat semuanya. Saya kita mau bicara di sini. Iya. Ini saya sini. Kesan dulu kan. Hitam-hitam begini disuruh lagi putih. Berarti yang video sebelumnya itu nggak masuk ke yang 3. Nggak masuk ke suaranya. Jadi mulai dari sini misalnya. Dari awal. Yang Furudin. Suluhuddin. Jadi kita lanjutkan pembahasan tadi kita terpotong pada bagian pembahasan mengenai Suluhuddin. Saya kembalikan ke Pak. Ya, terima kasih kepada Tumilmi. Mohon maaf jika sudah banyak terpotong ya. Jadi kita melanjutkan tentang Suluhuddin. Ya, jadi Suluhuddin sesuai dengan etimologinya ya tiang agama begitu, inti agama. Jadi kita bisa mengidentifikasi tentang bagaimana seseorang itu dianggap Islam begitu. Nah, ternyata dalam mencapai intinya itu untuk bisa mengidentifikasi Islam itu ya dia tidak bisa dipatok secara material begitu. Gimana sih cara kita menilai sebuah keislaman itu? Apa sih seseorang yang paling pertama kali diucapkan untuk menjadi Islam ya? Pasti terjawabnya adalah kalimat syahadat kan. Untuk dalam pengikraran itu ya tidak hanya sekedar kata-kata begitu. Itu merupakan sumpah yang diambil
dari apa yang menandai bahwa segala semesta ini diciptakan oleh Dia, oleh Allah begitu. Terus Muhammad diakui sebagai utusan Tuhan. Ketika kita mengakui utusan Tuhan, maka seluruh yang dilakukan itu merupakan suatu utusan. Nah, itulah yang disebut kita sampai sekarang sebagai hadis. Nah, tidak terlepas dari itu, Usuluddin kan dia mencakup 3 hal. Iya. Ya, pertama tauhid, di mana kalimat syahadat pertama, baru diikuti setelahnya Muhammad, yaitu kenabian, dan ketiga itu ajaran yang dibawakan Muhammad dan ketauhidan. Nah, itu adalah tentang ma'ad atau hari akhir. Nah, dari sini kita mempelajari tentang bagaimana itu kita berislam begitu. Dari yang 3 tadi ini. Iya, jadi sebenarnya bukan parameternya kita antara kita memakai sarung atau celana cingkrang itu sudah Islam sebenarnya. Tapi parameternya adalah apakah kita sudah menginternalisasi itu kalimat syahadat, seperti itu yang saya maksudkan, ketauhidan itu ke dalam diri kita begitu. Ya, gampang saya kan kalau misal memang ditandai kita keluarnya dari Islam kan dari salah satu perbuatannya itu seperti kita musyrik, penyembahan patung dan lain-lain. Itu kan sudah jelas karena ya itu masuk inti keislaman kan di situ, pengesaan Tuhan. Ketauhidan nih. Iya, ketauhidan. Itu yang selalu dikobarkan sejak Nabi Adam, Ibrahim, Nuh, Isa dan lain-lain. Itu kan selalu itu seluruh ajaran monoteis sampai sekarang. Makanya tidak mengherankan jika seluruh pengesaan itu berdampak kepada Sang Pencipta. Karena memang ujungnya ke sana, Dik. Iya, ujungnya ke sana. Nah, ini yang dimaksud juga Cak Nur sebagai Islam universal sebenarnya. Tentang bagaimana sebenarnya itu ikhlas dalam diri kita yang tadi kita bahas tentang keselamatan itu. Ya sebenarnya kita itu harus menerima secara ikhlas, terbuka, tunduk patuh. Karena kita ini sekarang mengikuti yang ajaran Islam, ya ikut tunduk patuh aja ke ajaran Islam begitu. Tapi kita juga diberikan akal kan untuk makanya tadi kita berkonflik juga tentang bid'ah sebenarnya. Tapi saya rasa cukup dulu sampai situ untuk karena jangan terlalu memperbesar pembahasan sebenarnya. Sebenarnya tidak konflik juga tidak perlu diperbesar ketika kita sudah menerima toleransi. Tuh? Makanya ketika ada orang yang berwudu berbeda ya terima aja gitu ya, karena masing-masing kan punya mazhabnya masing-masing tuh. Ya kita aja punya mazhab gitu. Ya kita tidak bisa paksakan kalau memang dia besar contohnya di daerah Hanafi terus tiba-tiba dipaksa Syafi'i, ya dia pasti melawan tuh karena dia keluar dari areanya begitu. Dan itu kan tidak ada pengaruhnya tadi yang seluruh dunia tuh yang 3. Iya, dia tidak pengaruhi itu. Itu kan teknis, praktikal kepada bagaimana pengesannya ke dia. Seperti pertanyaannya, apakah Tuhan membutuhkan kita atau kita yang membutuhkan Tuhan, kan seperti itu ketika dia dibalik lagi. Nah, sekarang tentang Tuhan itu kita ketauhidan itu jika teman-teman melihat membaca kembali tentang manifestasi ilahi Sadra ya ataupun Murtada Mutahari mungkin teman-teman bisa melihat bahwa sebenarnya ketauhidan itu dia beberapa kali dibahas seperti tauhid zat, tauhid wujud. Jadi ada beberapa jenis yang tauhid di sama sih sebenarnya. Pembahasannya yang berbeda. Pembahasannya beda. Bukan wujud, sorry. Tauhid zat. Ya zatnya Allah yang kita bahas. Dan itu sampai sekarang ya mungkin pemahaman saya masih sampai sini ya. Zatnya Allah itu hanya dia yang tahu perbuatannya begitu. Tidak sampai ke sana. Kita sebenarnya tidak sampai di sana, tapi untuk memahami itu ada tauhid sifat. Sifat Ya jadi kayak maha pemaaf, maha pengampun. Oh, asmaul husna. Salah satu sifatnya tuh
sifat-sifatnya itu kita mengenalinya lewat situ. Terus kita mengenalinya juga dari apa? Dari seluruh sunatullah yang terjadi itu kan cara pengenalan Allah. Makanya Ahmad Mustafa Bisri itu dia menjelaskannya secara cara sains dicampur ini. Ternyata ketemunya nanti agama itu kan nanti dibahas di Agus Mustafa. Agus Mustafa. Agus Mustafa ini yang guru fisika tuh, yang di TB. Iya. Dosen fisika. Yang dia bahas kita tentang bagaimana itu kejadian sains berhubungan dengan keislaman. Sebenarnya itu kan sebenarnya sains Islam sekali tuh. Dia gabungkan kan antara sains sama namanya tasawuf. Iya, tasawuf. Jadi seperti ini pendengaran sebenarnya ini bukan suara yang kita dengar sebenarnya, tapi dia hanya resonansi getaran. Itu kan sebenarnya ada juga dibahas. Terus dia gabungkan dengan Al-Qur'an. Nah, begitu sebenarnya sifat-sifat anunya itu. Ada sunatullah yang terjadi. Ada integrasi itu seperti antar sistem dengan sains deh. Kan kita setnya juga punya dalam diri begitu, itu makanya tadi bilang kembali lagi ke rohnya. Karena ada bagiannya memang dari sana di dalam diri kita ini, jadi selalu ada kecenderungan untuk sana. Ya, kecenderungan. Karena sudah dititipkan roh kepada kita semua. Ya, terus perbuatan. Nah, perbuatan ini yang bikin Ki sebenarnya Allah. Saya ingat dulu. Tadi sampai ke di Suluhuddin, kemudian tak bagi 3 mat. Tak bagi lagi tauhid. Kemudian tauhid tadi dibagi lagi saat sifat perbuatan. Dan ini kan tidak bisa lihat kini sifat Tuhan dari saatnya. Ini sebenarnya satu NDP ini sebenarnya dibahas dalam secara singkat. Iya, perbuatan itu kalau saya ingat-ingat karena cukup lama juga ini materi dan sangat tiba-tiba sebenarnya. Coba antar lagi. Oke, guys. Jadi sifat untuk pamik ini harus dari sifat. Untuk lihat ke sifat ya dari perbuatan. Ini perbuatan yang konteksnya ini perbuatannya Tuhan. Nah, di situ muncul sunatullah. Sunatullah itu kan maksudnya sesuatu yang memang terjadi maksudnya harus memang terjadi seperti itu. Iya, yang terjadi yang memang hukum-hukumnya itu sudah terjadi tapi tinggal sisa manusia. Hukum alam apakah kalau misalnya ya sebenarnya kalau dalam bahasa sains itu hukum alam, bahwa tentang bagaimana itu gravitasi ini jatuh, tentang kenapa bisa air itu berbentuk cair, baru bagaimana caranya sunatullahnya ketika dia memenuhi beberapa derajat dia menjadi beku atau menjadi penguapan. Ya, dan di situ ndalami upayanya manusia untuk jadi karena ada 2 sunatullah sama qadarullah. Qadarullah itu ada yang bisa ke manusia ubah tuh. Itu kan qadarullahnya bagaimana tentang dia memanfaatkan sunatullah itu untuk mengubah dirinya. Ya, betul. Tadi sunatullah, apa hubungannya sunatullah dengan sikap sama sifat? Perbuatan sama sifatnya. Relasinya itu dia sangat berhubungan erat dengan dengan ciptaannya. Kodar dan kodar di situ bermain di situ. Kodar dan kodar deh. Iya, satu NDP sekali ini dibahas. Ya, jadi buat teman-teman yang silakan nonton Kemerdekaan Individu. Ini sebenarnya nanti ada juga pembahasan NDP itu kan ini keselamatan, pembahasan NDP juga ada. Nanti yang bahas kayaknya itu kaca lu yang bahas gitu. Satu NDP? Bukan. NDP itu dibagi 5 kayaknya materinya. Tuhan, manusia, masyarakat. Masuk ke manusia kayaknya. Masyarakat dan sains. Asal-usul NDP dulu pertama. Intinya dibagi 4 kalau bukan 5 itu NDP. Tapi keselamatan 1 aja. Ini lagi berat ini. Kita menjelaskan di cabang ini 5 jam kini. Terakhir kamu menjelaskan itu NDP 5 bulan lalu. Bukan, keislaman 6 bulan lalu itu deh. Start jam 9, selesai jam 3 subuh. Siapa Anggun?
Hah? Siapa? Bukan. Ada anak-anak. Yang ke Supeng. Yang Supeng juga deh. Yang dari perikanan ke Abang. Iya itu Mi. Menjelaskan ke jam 9 malam sampai jam 3 subuh. Ini dibahas. Makanya ini tidak terlalu konkret karena terlalu banyak. Nanti terlalu banyak juga kuota ngambil. Ya betul. Yang intinya saja tuh poin. Ya jadi tolong dikat yang tadi ya. Oke, jadi kita lanjut lagi tentang bagaimana tentang kenabian saya lah. Lanjut lagi di kenabian. Nah, sekarang tauhid kan begini anunya. Begini pemikirannya itu ketika kita berbicara tentang ketuhanan. Misalkan ini madu. Iya madu. Memang caranya kita mengetahui bilang ini madu. Apakah madu yang memberitahu kita bahwa dirinya bernama madu atau bernama honey? Dari eksidennya kita, dari rasanya, dari warnanya, itu kemudian yang bisa dipersepsikan bahwa ini madu. Dari mana dia bernama madu? Dari bahasa Sanskerta. Data juga bro. Apakah madu yang mengatakan dirinya kepada kita atau kita yang menamainya madu? Ya manusia lah. Manusia. Nah, terus bagaimana caranya pesan madu bisa sampai ke kita? Kalau saya pandanganku tuh kayak kan ini contohnya madu. Madu itu kan ada supaya dirinya madu, tapi tidak bisa dia jelaskan ke kita bilang dia madu. Jadi kita yang persepsikan bahwa ini madu. Terus orang Inggris bilang ini honey. Kan ini persoalan bahasa atau apa lagi namanya itu ya. Yang kalau siapa yang namanya itu? Yang bahasa semiotika. Aku lupa juga siapa namanya tuh. Intinya perbedaan bahasa aja. Intinya secara kayak kalau misalnya Tuhan yang ya gambaran itu beda-beda lagi sebutannya, atau benda A, benda C, beda-beda setiap bahasanya yang berbeda, tapi sebenarnya mengarah ke sana sama aja. Ini bilang yang begini yang disebut sebagai madu, meskipun di luar sana banyak sebutan yang berbeda. Jadi berarti untuk madu bisa mengatakan dirinya sebagaimana dirinya, maka dia perlu sesuatu yang bisa menghubungkan dia kepada kita. Ada tandanya tuh. Apa juga bahasanya itu? Konjungsi. Penghubung. Bukan. Substansi. Iya, substansinya dia untuk sampai ke kita kan yang dia bisa berkata-kata tidak. Nah, substansinya itu tergambar dari sifat-sifatnya, itu sifat-sifat sebagai sijen, sebagai tanda untuk kita jadikan alat untuk persepsikan kini madu. Iya, tapi madu tidak bisa memberitahukan persepsi yang sebenarnya. Ya, kebenarannya kan berada pada diri madu. Kan begitu anunya kan tuh yang ya, kita hanya antara yang di benda itu dengan yang di kepala atau begitu. Itu memang mempersepsikan kan realitas berdasarkan material yang kita lihat ataupun sifat dengan ekstraksi akal. Ya itu yang aku bilang. Karena dua gitu pemasukannya dari situ tuh, selebihnya tuh hayal mia main. Nah, begitu menurutnya Tuhan. Bagaimana caranya dikenali Tuhan sebenarnya bahwa dia yang dia yang ciptakan kita. Bagaimana caranya dia dikenali dengan nama-namanya. Nah, otomatis di situ harus diturunkan kenabian. Nah, iya. Saya sepakat dengan itu. Yang kemarin aku dapat tuh di materinya falsafah Tuhan itu tuh, bahwa bentuk ilmiahnya Tuhan itu ya dari Nabi, karena kita tidak mampu untuk secara langsung lihat kisahnya Tuhan. Nah, itu makanya tadi tuh perantara ya. Itu sebagai perantara Rasul yang punya kapasitas yang lebih dari manusia yang lain. Nah, di situ ditekankan pada kualitas jiwa ujung-ujungnya itu.
Karena Tapi semua terlalu orang cepat. sampai ke sana. Terlalu cepat ke sana. Terlalu cepat ke sana. Oh, si banyak. Masih baru pergi mau mengantar ini ke sana. Oh. Makanya lagi distrukturkan gini. Nah, makanya Madu ini tidak bisa mengatakan dirinya dialah Madu karena dia ini atas kemahabesarannya ini tuh. Nggak bisa turun ke makhluk-makhluk seperti kita ini. Bukan karena dia tidak bisa turun. Kita tidak sampai. Kita yang tidak sampai. Sebenarnya mau jin pahami kini tapi tidak bisa laut itu tidak bisa baskom itu tidak bisa memahami seluruh laut. Gitu. Contohnya kan? Jadi memang cara kita paham ya melalui kualitas jiwa itu semakin banyak kita bisa mengandung tentang unsur-unsur kebenaran, unsur-unsur toleransi, keikhlasan. Ya kita akan semakin sampai di sana. Ya siapa bilang sufi hanya bisa hanya bisa terlena dengan dunia keilahian dan rohani. Tidak juga. Malah juga sufi politis, ada juga sufi kepemimpin. Oh, banyak tuh yang macam itu deh. Ada yang seperti itu. Iqbal contohnya. Nggak terlalu kesana bacaanku ya ke sufi. Nggak ada semua relasinya di situ tuh. Kalau kita berbahas tentang Iqbal ya, konsep Islam itu harusnya tidak hanya sampai di teoritis dan menyampaikan menyampaikan ranah rohania, tapi dia harus merealitas sampai pada politik. Hah? Politik. Ada juga politik syariah, namanya politik siasa. Cuma karena kita terlalu teracuni bahwa politik itu rusak ya. Di sinilah kita sekarang, Bang. Masuk kalau kita kaji tuh beberapa hal itu. Tapi sebelum itu kita kaji dulu itu tentang bagaimana caranya ini sampai ke kita ya otomatis dia butuh penghubung. Nah, penghubungnya itu apakah kita yang mendekatkan diri ke dia untuk mengerti dia atau dia menyampaikannya begitu, tapi tetap butuh kualitas manusia yang lebih tinggi untuk memahami maha besar ini. Di situ di situ teori dasarnya sebenarnya. Kalau tidak di teori itu sudah patah nih. Butuh penghubung dia untuk sampaikan ke manusia-manusia yang kayak kita ini. Iya. Makanya di situ berrelasi sama kualitas jiwa. Saya tidak perlu dijelaskan Tuhan di sini. Jamin baru sudah kemarin. Sini kemarin. Di materi DDK. Nah jelaskan tentang ada tuh yang kausalitas. Ternyata bukan itu kausalitas yang menjadi penghubung Tuhan. Kan patah itu teori Aristoteles. Yang bagaimana yang main pada itu? Yang bilang penghubung ini patah itu sebenarnya karena kausalitas ketika dibongkar ke satu akan nabongkar ke keseluruhan. Itu kan untuk memahami kemarin Tuhan tuh dua secara rasio dan secara ilmiah. Secara ilmiah itu tadi yang butuh memang perantara nabi tuh. Sementara yang rasio ya yang kosa prima. Pati sebenarnya itu bisa dipati teori di situ. Meskipun segala yang pernah aku dapat ini segala bentuk-bentuk. Iya untuk awal-awal kan bisa itu. Tuhan itu selalu kita ada pasti temukan patah-patahnya. Kalau dibaca falsafah Tuhan itu didapat tidak patah. Yang mananya itu? Cari nih. Tentang bagaimana itu tuh? Apa lagi teh? Lagi tuh, saya lupa ya Allah. Tua sama ini. Yang bagian mana? Tua sama ini kurasa. Kan ada kausalitas. Nah kausalitas ini bisa patah. Makanya untuk menghubungkan itu semua kita memang butuh kausalitas. Tapi dia adalah sistem hukum alam. Hukum alam. Hukum alam tuh. Nah tapi bukan itu, ada memang sebab filosofis dan sebab material. Sampai di situ. Sebab filosofis dan material. Oh, sebab efisien. Nah nanti itu melahirkan itu sebab efisien dan sebab filosofis lagi. Sebab material lagi. Material.
Yang anunya tukang kayu tuh, percontohnya di situ falsafah tuna. Ya itu mikosuk. Oh. Nggak pati itu di situ anunya karena bisa karena ada teori keterjagaan di sana. Bukan itu. Nggak patah di situ. Kalau teorinya Aristoteles yang tentang causa prima bisa patah karena kapan patah itu. Misalnya kita hapuskan itu sebab-sebab. Padahal ini juga kausalitas yang ini itu yang kemaksudkan tadi. Sumbernya ini siapa lagi penulisnya Bagir Sadar tuh? Nah, anunya Bagir Sadar itu. Itu yang aku bilang, tapi dia pengembangan Ki. Ada kembangkan gitu kan? Iya karena kalau bilang dari sebab-sebab itu kan Bagir Sadar Nuna. Nah patah teorinya lagi tuh. Baru nejelaskan ulang Ki tentang bagaimana itu sebab-sebab muncul. Tuh. Akhirnya dia mulai dari sebab itu sebab itu masih makanya ada lagi sebab sebab ontologis lagi. Kalau itu aku dapat nih ya. Ada Ji. Situ Ji juga dibahas. Entar aku lupa ya tuh. Dilupa gitu. Jadi ketika dia itu tuh keterjagaan di situ, kenapa bisa sunatul ini terjaga? Di situ anunya pertanyaannya di situ bukan karena bisa diterjaga tapi siapa yang menjaga? Yang sebab efisiennya dia. Iya jadi siapa yang menjaga di situ? Nah seperti itu ini madu. Siapa yang nama ini madu sebenarnya? Jadi ujung-ujungnya ini ternyata madu bisa dinamai banyak hal. Bisa dinamai. Karena manusia. Iya, tapi sebenarnya itu untuk manusia kalau dalam bahasanya siapa lagi penulisnya tuh Bagir Sadar. Bukan. Islam Tuhan ini Islam manusia. Haidar Bagir. Oh iya, kalau yang Haidar Bagir ya itu sampai konsep tatanan keislaman manusia saja. Ya. Tapi bagaimana caranya kita mengerti tentang Islam Tuhan? Ya itu butuh turun kepada manusia begitu. Tapi sampai di manusia ditafsirkan lagi. Kayak begini kayak kita ini sebenarnya. Jadi bagaimana caranya itu? Kenapa bisa madu ini bisa dinamai berbagai banyak nama? Nah, seperti juga Tuhan dinamai Yahweh. Iya, betul. Iya. Dinamai Allah. Tuh. Banyak sekali nama sebenarnya dalam berbagai banyak nabi itu banyak nama, tapi itu semua adalah usaha tentang bagaimana kita mendekati saat ini. Nah, dan semuanya memang yakin bahwa tentang masing-masing nabinya tuh. Makanya itu dibahas menurut Islam universal. Bahwa sebenarnya kita semua ini sama jadi semua di sini anunya. Meskipun beda-beda penyebutan tapi beda persepsi tadi. Iya, dan semua ajaran sampai pada titik di mana kemanusiaan itu berada di unjungan tertinggi. Di mana keikhlasan, toleransi sampai di ajaran itu. Makanya itu kenapa kemodernan itu dinilai di zaman Nabi Muhammad itu sebagai tingkat masyarakat modern terbaik sampai sekarang. Ya gampang. Iya. Karena kemodernan itu dinilai dari kemajemudan, toleransi, plural, hak-hak juga diberikan dengan baik. Tidak ada ketertindasan yang semena-mena tuh. Sampai situ seluruh untuk kemaslahatan masyarakat madani dibangun begini ya itu keterbatasannya kita sekarang. Makanya kenapa kita mundur dari kemarin ini? Ya karena sekarang kepentingan kepentingan primitif. Semua orang kepentingannya untuk kelompok. Semua kepentingan untuk partai, semua kepentingan untuk ini. Dengan pakai dalil untuk kubu lalu dipakai dalil. Tapi kan sebenarnya kalau bilang kita untuk kemaslahatan umat, kita belajar lagi dari belakang tuh bahwa pemimpin itu bukan bukan dia yang rakyat, tapi dia yang harusnya melayani rakyat, kan seperti itu. Serpan leadership. Iya. Itu yang sebenarnya diajarkan tentang konsep Nabi tuh. Nah, kita kembali lagi ke teori Nabi. Terlalu jauh kita melenceng. Sampai kepada teori kenabian tentang bagaimana caranya itu, otomatis dia butuh penghubung yang mengatakan dirinya. Berarti Allah itu menghubungkan untuk kita bisa mengerti dirinya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa harus Nabi saja yang bisa? Kenapa bukan kita? Ya, kenapa semua manusia bisa begitu? Kenapa tidak semua manusia bisa menjadi Nabi?
Kalau yang kutahu saya tuh itu karena tidak semua orang sama tadi kualitas jiwanya. Semua manusia ini kan tidak sama gitu, dan yang bukan orang pilihan sebenarnya orang yang nabi, tapi punya usaha untuk sampai ke sana. Terus saya yang ku tahu seperti itu. Ya karena iya, sudah benar nih. Karena kita terbentuknya itu, meskipun kita memang punya fitrah dari dia, tapi jangan salah, fitrahnya tidak sendiri. Fitrahnya juga punya hasrat, fitrahnya juga punya nafsu tuh. Makanya itu kita ini manusia multidimensi sekali nih. 2 dalam 1. Monodualistik. Jadi kita bisa jadi malaikat, kita bisa jadi iblis di saat yang bersamaan juga. Jadi dan wajarnya begitu. Ketika kita lebih mementingkan kemaslahatan, ya mungkin bisa jadi malaikat ketika itu. Tapi ketika mungkin jadi setan dong. Penghasutan yang hakiki. 2 di dalam 1 di. Iya. Ya jadi buat teman-teman silakan pelajari tentang manusia. Tadi sudah sampai mungkin di kenabian. Ya sampai di kenabian sampai di kenabian. Nah ini juga menjelaskan tentang kenapa orang tidak semua menjadi nabi. Nah jadi syarat nabi itu selain dari usahanya tentang memperbaiki kualitas jiwa, dia juga harus orang yang terpilih. Sebenarnya untuk dibukakan karena orang baik juga tidak cukup. Memang sih kualitas jiwa tuh nanti akan dibukakan gitu pilihannya di situ tetap, tapi bagaimana caranya supaya dia juga terpilih begitu. Tapi kan sekarang sudah tidak bisa ada nabi. Tapi pintu kenabian paradoks gini. Sekarang sudah tidak bisa ada nabi, tapi pintu kenabian masih dibuka. Paradoks tuh. Artinya masih ada orang yang sebenarnya bisa untuk sampai ke kualitas itu. Potensinya bisa sampai sana, tapi tidak ada yang bisa terpilih. Paradoks gini. Tapi Allah sudah tahu sebenarnya tidak ada yang bisa sampai situ, tapi masih dibuka aja. Berarti potensinya masih bisa sampai sana. Nah makanya dalam potensi itu mandek untuk manusia sekarang itu mandek di kewalian. Wali. Yang maksimal itu di dalam yang jadi nabi lagi. Iya. Nah terus bagaimana juga caranya, salah satu yang menjelaskan kenabian. Ada hal-hal faktor yang tidak bisa disainskan, yang bisa dibilang mujizat. Ya, tuh. Betul. Itu kan salah satu pembuktian kenabian. Karena anda bisa sains, ya gampang. Karena kalau dia sains berarti bukan mujizat. Itu paradoks gitu. Semua orang bisa. Begitu juga ketika dia bukti kewalian. Dibilangi kalau bahasa wali itu dia dibilang karomah. Iya karomah. Kan kalau misalnya ini kayak itu bisa jalan di atas air, kan biasa baik sekali cerita. Baik, ternyata tidak, itu memang punya karomah. Baik ini maksud mistis sekali ini sebenarnya pembicaraan ini. Bisa jalan di atas awan apa? Karena sebenarnya itu dia berbicara antara zat dengan jiwa. Jadi kita membahas tentang ma'at. Iya, ma'at nasus. Ya jadi saya review dulu sedikit tentang nabiannya. Kenapa nabi tuh memiliki karomah, mujizat maupun wali tuh? Ya karena kenapa dia harus tidak ilmiah? Karena ketika dia ilmiah berarti dia bisa dibuktikan, dan itu tidak membuktikan apa-apa karena itu bisa diulang. Bisa dilakukan oleh semua orang. Tapi karena itu tidak bisa dilakukan oleh semua orang, makanya itu tidak bisa ilmiah. Beda itu syaratnya tuh. Ternyata outframing di situ nya. Ternyata terbuka di situ. Nggak bisa memang. Karena kapan nggak bisa ini berarti bisa. Semua orang. Semua orang. Iya. Betul. Kalau misalnya bisa jika juga jalan di atas air. Ya berarti semua nadi itu wali sebenarnya. Wali ke semua orang bisa ya. Itulah. Terus bicara kita tentang ma'at. Ma'at kan dibawa oleh Nabi. Misi kenabian apa? Tauhid. Iya, misi kenabian kan menyampaikan tauhid. Tapi misi kenabian setelah tauhid
yang memberitahukan bahwa ini loh, setelah mati kau tidak hidup lagi. Kau tidak hidup lagi di dunia, tapi kau hidup lagi dalam sana. Nah, anunya Nabi itu menyampaikan itu 5 pesan, bahwa hartamu tidak kau bawa, mending kau bagikan saja. Bagaimana keadilan sosial disampaikan, banyak sekali itu bisa dipelajari dari Nabi tentang bagaimana keadilan sosial, bagaimana toleransi yang hidup, bagaimana cara atas supaya bisa melawan dengan halus sekali, ditindas kita tapi sebenarnya melawan kita dengan halus, dan ujung-ujungnya ternyata yang lawan kita itu berbalik, malah dia jadi kawan. Kan itu aneh anunya sekarang teorinya kalau begitu. Dan itu masuk pembahasan mati semua itu. Hah? Pembahasan mati. Di kenabiannya itu sebenarnya semua. Tapi kan ini berhubungan. Kalau kenabian, iya berhubungan nih. Kalau kenabian itu panjang sekali sebenarnya. Oh, yang di kenabian panjang lebih panjang tauhid. Baru kenabian kan cuma menyampaikan, intinya itu cuma menyampaikan tentang bagaimana saat Tuhan itu bisa dipahami oleh sebenarnya itu merupakan tafsiran manusia yang untuk mengerti tentang bagaimana Tuhan. Kan hanya Tuhan Nabi yang tahu. Nabi yang tahu. Iya, Tuhan yang tahu, tapi melalui Nabi. Untuk manusia yang lain. Ya, untuk manusia lain. Jadi sebenarnya yang tahu itu Nabi ji. Nabi yang bisa berkomunikasi kepadanya. Wali juga kadang-kadang dapat pesan SMS kapan. Iya, jadi setelah itu pindah Mikano, kenapa lari ke situ ya? Karena isinya itu tauhid bahwa kita akan dipertemukan di Ma'ad. Kembali ke poin 1 lewat Mahdi, kembali ke tauhid lewat Ma'ad. Maksudnya iya, tujuan tak kapan bisa dikatakan sempurna begitu? Kapan kita bilang sampai di tujuan? Apa tadi itu tujuan lagi tadi selamat. Kembali lagi ke topik selamat lagi nih. Di mana kita bilang selamat ketika kita sudah sampai tujuan. Nah, tujuan tak apa sebenarnya? Tujuan tak kembali kepadanya. Nah, untuk kita bisa kembali kepadanya ada satu proses yang harus kita lalui sebelum ke sana. Harus dulu sempurna. Sempurna ketika tujuan tak sudah tidak ada. Ketika keinginan tak, hasrat tak semua sudah tidak ada. Dan hanya satu persyaratan untuk capai itu bahwa tidak ada yang hasrat. Ikhlas. Mati. Ya kalau mati apa lagi keinginan tak? Nggak ada. Mati di. Nggak ada lagi hasrat di pas tak mati. Hanya terkekangnya orang-orang yang tidak ikhlas. Contohnya tadi yang ikhlas. Terkekang nanti yang tidak ikhlas ya dibawa pikiran ya masih mau kembali ke dunia. Masih mau kembali ke dunia. Ya macam gini lah. Bapak tuh ini pergi di pantai ya, tuh. Ku ajak pergi di pantai, pergi jalan-jalan, pergi liburan. Tapi ternyata ada rapat kosternya juga di sini. Ya gitu istilahnya. Oh jadi itu yang nggak sampai. Bukan sampai semua jadi ke sana. Tapi sampai semua jadi ke pulau. Tapi tinggal lagi dulu. Tapi tak masih di sana, di sini. Maksudnya kan masih dipikir kini sebenarnya tapi mati lagi. Tapi tidak bisa lagi kembali. Jadi bagaimana yang begitu? Sampai tidak kembali kepadanya. Sampai semua semuanya kembali kepadanya ji. Tapi masih ada hasratnya. Saya bertanya ini, kira-kira kalau begitu tersiksa kita tidak? Tersiksa lah. Ku ajak pergi liburan tapi ada rapat koster tak di sini. Dan terlanjur maki ke pulau. Tersiksa lah. Ya sudah, terjawab. Jadi begitu bentuk penyiksaannya sebenarnya. Tidak juga karena ini kan bicara dunia rasa kini sebenarnya tuh. Ya, dan tidak bisa pergi juga persepsikan kayak bagaimana rasanya tuh. Iya, tentang bagaimana nanti kita disiksa di akhirat atau apa tuh. Tapi kan ada yang penjelasannya dalam Al-Quran, hadis, dan berbagai tafsir tuh. Serta beberapa juga tingkatan-tingkatan yang tadi dijelaskan. Ada juga yang pernah kesana meskipun di dunia. Itu yang punya kualitas jiwa yang
yang sudah menyatu mi. Iya, maksudnya tidak ada sekali hasratnya itu. Sampai pada tingkatan yang berbeda milah istilahnya tuh. Dan itu yang bisa kasih kita yang belum ada sekali. Iya, dan sebenarnya bisa juga menuju ke sana juga semua, karena kita kan selalu dilandasi dengan rasa ingin berbuat baik. Meskipun ada semua aja rasa sebenarnya. Iya, ada semuanya rasa sebenarnya. Ya, jadi sampai di maat itu kita kan untuk menuju kesempurnaan itu harus kita dulu menuju kematian. Nah, untuk menuju kesempurnaan dalam kematian itu kan tidak ada hasrat. Tidak ada hasrat. Saya rasa teman-teman sudah bisa mengerti tentang setelah kita mati apa yang akan terjadi. Itu kan proses-proses semua, pembangkitan, kubur dulu, baru kebangkitan, penimbangan, pencacahan. Pencacahan itu perhitungan, Dik. Perhitungan nih. Kenapa surga dan neraka itu kalau di anunya banyak sih referensi yang begini. Tapi teman-teman bisa cari saja referensinya masing-masing. Kenapa bisa pencacahan itu perlu? Kalau dari Kant, Immanuel Kant tuh, ataupun anunya kita berpatok juga pada Ghazali, Sadra dan lain-lain tuh. Kalau anunya Ibnu Sina juga bisa dipakai. Banyak sekali ini karena maat. Semua imam besar itu bahas pasti maat. Karena bisa di pencacahan gampangnya anunya. Karena seluruh yang kita terima di dunia pasti akan berdampak kepada di akhirat. Itu sih. Makanya ada pencacahan. Karena tidak adil jika misal kita tersiksa terus di dunia, terus tersiksa juga di akhirat. Itu bentuk keadilan, Dik. Maksudnya bentuk keadilan yang mau buat keadilan ini karena tidak semua orang sama toh selama hidupnya di dunia tidak sama, jadi harus ada bentuk keadilannya ya, dihitung ke semua tadi perbuatannya. Dia ditindas terus contohnya kan, tindas terus, atau satu orang makan uang haram terus, terus ya di situ ada pencacahan di situ. Nah di situ yang bisa menjelaskan kenapa ada kebangkitan, ada manusia-manusia yang bangkit dengan berkepala binatang. Itu jadi perdebatan antara Ghazali sama siapa lagi filsuf yang teman Al-Ghazali? Ada temannya? Ada teman baku berdebat itu pas satu zaman pas. Ibnu Sina. Bukan, Ibnu Sina itu sebelumnya itu belum ada Ghazali di situ. Ibnu Rus. Bikin berdebat. Perdebatannya adalah? Perdebatannya gampang Ji. Kalau kita diciptakan jadi ini Imam Al-Ghazali dan Ibnu Rus ini, perdebatannya itu hanyalah tentang kebangkitan. Jadi kalau kita misal bangkit, apa kita masih di dunia bersama dengan manusia yang lama sudah mati, terus kebangkitan ini bersama dengan jiwa materi kita, ini kan materi tuh. Materi ini hancur, tapi tidak habis. Hancur lah, tidak habis. Dia berubah jadi bentuk yang lain. Nah, dalam siklus ekologi ini dia perubahan energi. Tuh? Ya, perubahan energi. Tuh? Jadi jiwa apa sebenarnya yang bangkit, ataukah ikut juga ini sebagai siksaan? Kan itu di situ. Nah, pas kembali lagi kepada topik Al-Quran tentang bagaimana kita nanti dibangkitkan, karena bisa nanti ada berkepala keledai, berkepala sapi. Itu kan berdasarkan perbuatan di dunia. Jadi yang dibangkitkan jiwanya, Dik, tapi jiwanya itu yang berbentuk begitu. Tapi Al-Ghazali maunya dia dibangkitkan juga bersama dengan tubuhnya ini. Oh, itu. Ya, terus dia tapi sama sebenarnya hari